Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi, gue mau bahas tentang gimana gue bangkit saat pas menderita anxiety ya. Jadi sebetulnya kita itu dikasih sakit anxiety itu sebetulnya kita harus sadar sih. Kayak Tuhan tuh ngasih kita kayak teguran lah. Jadi kalau kalian mau sembuh, ya kalian harus sadar dulu sih, menurut aku sih. Ini sih yang udah gue lakuin gitu ya. Jadi Tuhan tuh ngasih penyakit seperti ini nih buat menyadarkan kita apa sih kesalahan kita yang sudah kita perbuat saat ini, atau kondisi di masa lalu gitu, apa sih gitu loh. Coba harus diingat-ingat gitu loh, apa ya salah gua, apakah yang gua kerjakan hari ini benar-benar hal yang baik gitu loh, ataukah gua perilakunya buruk dan lain sebagainya. Pasti ada lah di situ tuh. Jadi coba kalian ingat-ingat dulu, karena gue pun dulu gitu. Jadi gue tuh dulu kerja di dunia malam sebagai agensi, nyari-nyari LC gitu-gitulah. Poin yang bikin gue gak sehat adalah gue berangkat sore, pulang pagi. Dan dimana ya kehidupan dunia malam itu pasti gak jauh dari minuman-minuman beralkohol, kayak hidup yang tidak sehat, rokok dan lain sebagainya lah. Itu udah nggak mungkin nggak gitu, itu pasti setiap hari makanan sehari-hari gitu. Itu yang mungkin bikin fisik kita juga lama-lama lemah ya gitu, karena pertama kurang tidur. Jadi kalau saya berangkat tuh, kadang gue berangkat jam 7, balik jam 3, itu mata belum bisa tidur. Nanti jam 7 lah baru tidur, jam 7 pagi bangun siang. Itu udah gak sehat banget sih. Terus dari segi hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, ya secara mungkin dunia itu tuh memang bukan dunia yang baik. Jadi mungkin jadi hubungan saya ke Tuhan pun jadi berkurang gitu loh. Jadi jarang melakukan ibadah gitu-gitu sih. Jadi kita nggak pernah mengingat dosa. Kita anggap tuh semuanya ya baik aja lah gitu. Hal-hal yang tadinya kita anggap itu wah dosa nih kalau begini nih gitu, jadi udah nggak kita ingat lagi, udah biasa aja gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi yang ini dosa, yang ini enggak gitu, udah semuanya baik aja lah sudah. Kita punya asumsi sendiri kayak gitu. Nah ketika saya sadar bahwasanya, karena waktu sakit itu juga saya masih sempat harus masih ngerjain dunia LC juga ya gitu loh, karena secara kan saya butuh uang untuk pengobatan dan kebutuhan hidup lah. Tapi setelah saya menyadari itu gak bagus, dan saya sadar oh kayaknya di sini nih perubahan yang harus saya ubah gitu. Jadi emang saya harus merubah diri saya untuk hal-hal yang positif lagi, ke hal yang lebih positif lagi gitu. Makanya sana aja ada dalam hati, Tuhan kalau misalkan ada kerjaan yang lebih baik, kayak pasti saya tinggalin kok dunia malam, saya pengen berubah tuh. Singkat cerita akhirnya jalan tuh terbuka dengan sendirinya gitu. Saat itu
karena saya sudah berobat kemana-mana nggak ada kesembuhan, seakan-akan tuh kita percaya bahwa yang bisa menyembuhkan itu dokter, atau misalkan yang menyembuhkan itu dukun atau ustadz atau siapa lah gitu, dan kita nggak percaya padahal yang selama kita cari-cari ini ya deket sama kita gitu, di hati lah yang menyembuhkan kita gitu sebetulnya. Jadi kadang kita mau berobat kemanapun kalau nggak meyakini bahwa Tuhan yang menghasilkan kesembuhan itu, ya kita nggak bakal sembuh-sembuh gitu loh. Makanya waktu saya sadar bahwasannya saya ikhlas aja lah, nggak usah mau ngurusin sembuhnya kapan, yang penting saya ngelakuin hal positif aja gitu, karena hasil kan milik yang di atas gitu. Dan singkat cerita, akhirnya saya bisalah meninggalkan dunia malam itu, mulailah merintis bisnis kecil-kecilan gitu, usaha online. Dari usaha online saya di bidang perlengkapan rumah tangga gitu, akhirnya merintis pelan-pelan karena kita ada kesibukan yang berbeda ya, karena setiap hari itu saya mesti nyari barang, terus making, terus ngirim gitu. Jadi ada kesibukan yang setiap hari berbeda, setiap hari ketemu orang-orang yang beda-beda juga, nggak monoton lah gitu loh. Nah, itu yang mungkin membuat saya juga jadi lupa dengan anxiety gitu. Jadi pesan saya sih buat kalian semua ini, kalian cobalah untuk sadar dulu bahwasanya adakah hal yang nggak baik yang gue lakuin saat ini atau selama ini gitu loh. Coba kalian sadar dulu. Ketika kalian sudah sadar, pasti nanti Tuhan akan memberikan kesembuhan ke kalian kok, karena kalian akan pasti melakukan hal-hal yang baik gitu loh. Atau yang sering makan sambal mungkin gitu kan, kesalahan di situ, kalian akan mengurangi makan itu. Jadi kita harus sadar dulu apa sih yang selama ini gue lakuin itu, yang menjadi dampak bahwa jadi jiwa gue tuh nggak sehat, fisik gue tuh nggak kuat, itu apa gitu, dampak apa sih itunya, apa hal yang gue lakuin gitu. Jadi harus sadar dulu. Terus yang kedua, kadang kita kan setiap hari itu kayak udah nggak ada udah nggak ada semangat hidup ya. Setiap hari cuma ngitung jam gitu sih kalau aku dulu, ngitung jam, pagi ketemu malam lagi, ketemu siang sore, ngitung jam, makan tidur gitu aja, minum obat. Jadi coba untuk melakukan hal yang nggak monoton gitu loh. Kalau kaliannya masih bisa beraktivitas, lakukanlah aktivitas yang berbeda-beda. Misalkan setiap hari kamu bangun tidur terus mandi makan, coba untuk mandi makan terus dikasih seling apa lagi gitu. Jadi setiap hari itu berbeda-beda, nggak monoton terus apa yang kalian lakukan setiap hari gitu loh. Itu juga membuat kalian tuh bisa mengalihkan kebiasaan berpikir negatif dalam jiwa kalian gitu loh. Kayak gitu sih. Terus kita juga harus ini ya, punya mimpi lagi gitu loh. Harus mikir masa depan lagi, bahwasanya tuh masa depan tuh masih panjang gitu. Dan yang selama ini kalian takut mati. Ketika kalian diam pun sebetulnya kalian udah mati gitu, karena kalian nggak melakukan apa-apa gitu, percuma gitu. Jadi kalian harus berpikir bahwasanya hari esok itu masih ada harapan. Selagi nafas kita masih berhembus, berarti Tuhan masih memberikan kita harapan. Nah, harapan itulah yang kalian yakini, bahwasanya hari esok akan lebih baik gitu loh. Jadi apa sih yang membuat hari esok itu menjadi lebih baik? Ya kita saat ini melakukan hal-hal yang baik kayak gitu. Jadi kalian harus bermimpi lagi. Kalian yang misalkan yang belum punya pekerjaan, ayo bermimpi lagi punya kerjaan, cari pekerjaan, membuka usaha atau apalah gitu, bermimpi untuk masa depan lagi yang lebih baik gitu loh. Secara kita hidup itu kan butuh ya, finansial itu kan penting juga dalam kehidupan gitu. Jadi kalian harus bermimpi lagi lah, cita-cita kalian itu harus kalian tanam lagi di otak kalian gitu. Nanti kalau setelah kalian memikirkan hal itu, lama-lama tuh si anxiety juga akan hilang dengan sendirinya, karena ditimpa pikiran-pikiran kalian yang lain lagi gitu loh. Ditimpa pikiran cita-cita kalian, ditimpa keinginan kalian lagi, ditimpa lagi oleh hal-hal yang positif lagi gitu. Jadi lama-lama hancur yang saya itu. Ketakutan itu lama-lama pergi dengan sendirinya.
gitu. Dan itulah yang membuat kalian bisa bangkit gitu dari keterpurukan gitu. Terus harus banyak bersyukur juga gitu loh, bahwasanya kayak kamu tuh harus menyayangi diri kamu gitu. Kita tuh harus mensyukuri banget, jangan banyak ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Mata kita ini kekayaan, tangan kita juga kekayaan, mulut, telinga, hati, jantung, seluruh tubuh kita ini kekayaan yang luar biasa gitu loh. Jadi kalian harus merasa bahwa diri kalian tuh kaya gitu loh. Jangan membandingkan hidup kalian dengan orang lain juga. Kok yang lain kok enak banget ya bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Itu nggak boleh. Padahal kalian juga mampu sebetulnya. Cuman kalian nggak mau gitu loh. Kita tuh sehat kok gitu loh. Jadi apa sih gitu loh. Misalkan ada gejala mah atau asam lambung, toh cuma asam lambung, masih hal banyak organ tubuh kalian tuh yang bisa kalian syukuri gitu loh. Jadi itu juga harus diterapin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jangan gara-gara sedikit asam lambung so ngeluh. Mengeluh itu kan hanya memperburuk suasana, memperburuk keadaan gitu loh. Coba kalau kita lebih ke nggak ngeluh, lebih ke positive thinking, kan seenggaknya tuh beban juga berkurang gitu loh. Seperti itu kan intinya. Jadi pesan saya sih, ketika saya bisa melakukan gitu, kalian juga pasti bisa. Kita sama-sama manusia kok gitu loh. Intinya mau atau enggak gitu doang sih. Dan di sini saya nggak bermaksud untuk menggurui ya, saya hanya berbagi eh, cerita tentang kehidupan saya yang dulu gitu saat menderita gitu. Jadi saya pengen juga kalian semua itu mendapatkan hal yang seperti saya dapetin gitu loh, bisa normal kembali gitu loh. Pastinya ya kita harus memang berusaha ikhtiar, tapi tetap harus yakin bahwa hasil itu ada di tangan Tuhan gitu. Jadi kita nggak boleh menuntut, karena semakin kalian menuntut untuk sembuh, sama juga kan untuk selalu mengingat sakit ini ada gitu. Selagi nafas masih berhembus, pasti masih ada kesempatan untuk hari yang lebih baik. Dan percayakan, harapan tuh masih ada untuk kalian bisa normal kembali ya. Sorry saya bikin videonya sambil tiduran karena PW-nya begini gitu. Semoga kalian cepat sembuh, normal gitu, dan belajar untuk lebih ikhlas. Karena ikhlas itu kayak obat sih, pahit tapi menyehatkan gitu. Untuk yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe dan sebarkan kalau misalkan ini bermanfaat buat yang lain. Makasih semuanya, salam sehat dan jangan lupa bahagia.